Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais Surya MWC NU Ampel Gading. Mohon dukungan untuk kemajuan channel YouTube MWC NU Ampel Gading dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabrih nabiyyika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kaum Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, pada khususnya Nahdlatul Ulama di seluruh Kecamatan Ampel Gading yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi ma'unah kepada kita bersama, selalu memberi hidayah kepada kita bersama, dan selalu memberi taufik kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ubudiyah menuju kehidupan hakikiyah, yaitu tatkala kita menghadap Allah Rabbul Izzah Rabbul Alamin dalam keadaan tenang, tidak penuh dengan kesusahan. Salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan selalu mengalir kepada junjungan Nabiullah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para kaum muslimin Nahdiyin wal muslimat Nahdiyat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Di sini saya atas nama Ahmad Zaini, Wakil Rais Suryah Kecamatan Ampel Gading, akan menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi tambahan ilmu dan menjadi pegangan kepada pribadi kami, pribadi saya sendiri dan keluarga, dan mudah-mudahan menjadi pegangan hidup kepada seluruh kaum muslimin, mustami'in, mustami'at, muta'allimin, muta'allimat, khususnya kaum Nahdiyin di seluruh Kecamatan Ampel Gading, pada umumnya seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Dengan ini mohon dukungan penuh dari panjenengan semua untuk kelancaran taklim di setiap Ahmad Zaini hadir. Mudah-mudahan dengan dukungan penuh dari panjenengan semua, dengan cara tombol atau subscribe di
HP panjenengan semua, mudah-mudahan dengan bantuan subscribe di HP masing-masing panjenengan semua, mudah-mudahan Allah memberi kelancaran rezeki dan kehidupan yang barokah sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini judulnya bab haji. Ini judulnya bab haji. Cuman sebelum sampai di bab haji tentu harus diurutkan dari urutan pertama, bahwa manusia kalau ingin menduduki di kehidupan yang hakiki, maka kita harus ada 5 faktor yang harus ditempuh. Kalau 5 faktor ini ditempuh dengan baik dan usaha sekuat tenaga, fa insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kita sebagai muttaqin. Muttaqin adalah seseorang yang disiapkan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan hiburan yang tidak pernah terputus. Yang tercantum dalam satu makalah, al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga disiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Untuk mencapai muttaqin, tingkat peringkat muttaqin, maka ada 5 faktor yang harus ditempuh. Pertama, kita harus membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa demikian? Karena Islam dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas 5 dasar. Pertama, mengucapkan, mengikrarkan diri, memantapkan diri, dan jangan sampai berubah sekalipun setipis plastik, dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulut kita, lisan kita harus mengeluarkan kalimat, mengeluarkan suara asyhadu an la ilaha illallah. Di hati kita tertanam bahwa yang menguasai langit bumi tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan artian hati kita mengikrarkan diri bahwa kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut kita dipintai untuk tidak ada Tuhan yang patut kita untuk dipintai pertolongan kecuali Allah Rabbul Izzah Rabbul Alamin. Yang kedua, kita harus memantapkan bahwa Nabiullah Agung Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak akan muncul Nabi lagi, karena Nabi Muhammad merupakan khatamin nabiyyin wal mursalin. Dasar yang kedua yang harus ditanam dan dilaksanakan dengan secara istiqomah adalah iqamus shalah. Kata-kata melaksanakan sholat atau iqamus shalah ini melaksanakan dengan secara istiqomah. Bukan zuhur tok, bukan asar tok, atau bukan maghrib tok. Sebagian orang muslim melaksanakan sholat seenakannya saja. Contoh, apabila longgar sholat, apabila repot tidak. Padahal kalimatnya di sana iqamus shalah, mendirikan sholat atau melaksanakan sholat dengan secara istiqomah dan tepat waktu atau di dalam waktu sholat. Kalaupun kita lengah, kalaupun kita lupa atau tertidur, maka kita tetap dituntut untuk melaksanakan sholat dengan secara qadha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sholat terbagi 2. 1 sholat fardhu, 2 sholat sunnah. Sholat fardhu terbagi 2, sholat ada dengan sholat qadha. Sholat sunnah terbagi 2, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah wairuh muakkad. Dua-duanya kalau ingin kita ingin menempati, menginginkan tempat yang sangat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fardhu dan sunnah atau salat wajib atau salat sunnah harus dilaksanakan dengan secara sempurna.
Dan pelaksanaan sholat tersebut harus memenuhi syarat dan rukun. Dan hatinya harus khusyuk, tawaddu, hudur pada saat pelaksanaan sholat. Banyak sekali orang yang sholat, badan menghadap ke arah kiblat, badannya menghadap ke arah kiblat, lesannya sedang membaca Fatihah, tapi hatinya kemana-mana. Ingat pada saat gurau dengan teman, ingat pada saat bertengkar dengan keluarga, ingat pada saat marah-marah kepada anak dan keluarga. Dia tidak sadar bahwa dirinya sedang menghadap Allah Rabbul Izzah Rabbul Alamin pada saat sholat. Hanya yang ingat dan yang khusyuk pada saat takbiratul ihram. Kalau demikian tetap sah sholat. Sekalipun demikian tetap sah sholat. Cuman sholatnya yang masuk pada hanya rakaat pertama atau pada saat takbiratul ihram. Seharusnya kita harus sadar bahwa pada saat usolli fardhu dhuhri, perumpamaan zuhur, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, makmuman au imaman, angkat kedua tangan, lesan membaca kedua kalimat takbir, hati harus hudur khusyuk. Allahu Akbar. Merasa tidak ada satu apapun di pikiran atau di hati kita, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah kalau demikian, insyaallah sholat kita akan terlaksana dengan normal, dengan maksimal, dengan sempurna. Apabila sempurna, fa insyaallah diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sah dan diterima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Ini yang kedua. Tapi kita jangan lupa, di sana ada sholat sunnah. Sholat farduh merupakan syariat dari Allah langsung. Sholat sunnah sebuah anjuran atau ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qobliyah, ba'diyah, rawatibnya harus sempurna. Dan setelah sholat masih disempurnakan dengan zikir-zikir. Zikiran-zikiran, tawasul-tawasul, riyadah-riyadah. Kenapa demikian? Sekalipun kita melaksanakan sholat tapi tidak mau zikir, masuk ke hadapan ke dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau ingin menempatkan tempat yang telah disiapkan oleh Allah adalah jannatun na'im, jannah yang penuh dengan kenikmatan dan hiburan. Bahkan di dalamnya banyak perempuan yang sangat cantik-cantik yang terkenal dengan Mbak Bidadari alias Ibu Bidadari. Bidadari dunia, bidadari akhirat, bukan bidadari dunia. Sangat cantik. Kalau bidadari dunia sangat membosankan hanya sesaat. Tetapi kalau bidadari akhirat, Ahmad Zaini sudah nazar, mudah-mudahan ketemu dengan bidadari akhirat. Mudah-mudahan, amin. Kenapa nadarnya? Awas bidadari akhirat. Jika saya betul-betul ditakdir masuk surga dan ditakdir ketemu dengan kalian semua, saya rangkul kamu semua. Wah, ini merupakan nazar. Karena nazar, kata bahasa Jawa adalah ujar. Ya harus dipenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Fa insyaallah ketemu, karena Allah sendiri janji al jannatu uiddat lil muttaqin. Yang ketiga, banyak sekali seseorang yang melaksanakan sholat itu sunnah, farduh lengah. Fardunya jarang dilaksanakan, tapi sunnah macam sangat giat. Ini contoh di minggu yang akan datang, fa insyaallah ini terlaksana sholatul Idul Adha.
yang tidak pernah datang musola, yang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang ke sholat-sholat atau tempat-tempat pelaksanaan sholat yang akan dilaksanakan dengan secara berjamaah. Tapi pada saat Idul Adha mereka akan datang berbondong-bondong. Dia akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Padahal Idul Adha, sholat sunnah Idul Adha adalah hukumnya sunnah. Sunnah, kata-kata anak ibtidaiyah, apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa, itu sunnah. Tapi kita jangan terlalu mengunggulkan sunnah. Maka sunnah ada di urutan kedua. Yang pertama adalah kewajiban. Banyak orang yang datang ke masjid, bahkan memegang mic. Panitia yang telah dibentuk oleh masyarakat untuk melaksanakan takbir sejak malam sampai pagi dirampas oleh seseorang yang tidak pernah datang ke musola, dirampas oleh seseorang yang tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah, bahkan tidak pernah sholat di rumah. Dia datang, mana mic-nya? Saya yang akan melaksanakan takbir. Takbir betul dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa dia yang takbir? Jam 5:30. Dia datang duluan. Berbaju bagus. Baju takwa. Sarunya juga at-taqwa. Bahkan di topinya atau di kupiahnya tertulis at-taqwa. Segala atribut atau pakaian-pakaian berbaju takwa. Takbir lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata malaikat, wih, siapa yang takbir di dalam? Kok suaranya macam enak betul, kata malaikat. Malaikat yang kiri tahu, coba lihat, katanya malaikat yang ada di arah kiri kepada malaikat yang ada di arah kanan, di depan pintu masjid ini malaikat. Ribuan malaikat ini datang untuk menyaksikan orang-orang yang akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Ternyata di dalam masjid, sebelum seseorang yang tidak pernah datang ke masjid melaksanakan sholat sunnah, tidak pernah melaksanakan sholat, dia merampas mic dengan takbir betul dan suaranya sangat enak, bagus, lantang suaranya. Tapi ternyata dia malaikat kagum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua malaikat yang turun ke bumi sama-sama melihat ke dalam masjid. Siapa yang memegang mic dan meneruskan takbir? Ternyata Paiman. Seseorang laki-laki yang namanya Paiman, dia datang ke masjid akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Padahal sehari-harinya dia tidak pernah sholat dan tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah. Ini para hadirin yang harus diperhatikan oleh kita bersama. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat fardu dengan sholat berjamaah. Amin Allahumma amin. Kenapa demikian? Karena kita mengaku orang mukmin. Kita mengaku orang muslim. Maka di peringkat ketiga harus kita, kalau ingin menduduki di kedudukan yang telah disiapkan oleh Allah, harus muhsin. Mukmin, muslim, muhsin. Lah, muhsin ini cabang daripada muttaqin. Katanya malaikat yang kanan, ini yang namanya Paiman ini. Katanya malaikat, ini Paiman ini tidak pernah sholat ini. Kok takbir sekarang? Payah Paiman ini. Untung Paiman, saya masih tidak dijadikan hamba Allah yang mempunyai sifat drenggi. Andaikan saya drenggi, saya penak kamu man. Kenapa demikian? Karena dia melontarkan sebuah takbir dengan suara lantang. Macam mutakin betul dia. Kenapa dia? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua jamaah takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata malaikat yang kiri, kenapa? Kenapa? Itu Pak Iman. Dia tidak pernah sholat, sekarang takbir akan melaksanakan sholat Idul Adha. Mbok Man. Pulang semua dan jerit semua malaikat. Ya Allah ya Rabb, kata jumlah ribuan malaikat. Pak Iman tidak pernah sholat ya Rabb. Sekarang takbir dengan suara lantang. Para hadirin, kaum Nahdiyin, khususnya di Kecamatan Ampel Gading, marilah kita laksanakanlah sholat. Jangan putus sholat. Tidak bisa berdiri, laksanakanlah sholat dengan secara duduk. Tidak bisa sholat dengan secara duduk, laksanakanlah sholat dengan secara berbaring. Tidak bisa sholat dengan secara berbaring, laksanakanlah sholat dengan secara kemampuan kita, sebisa kita. Tidak bisa sholat dengan secara kemampuan kita atau sebisa kita, ya laksanakan sholat dalam hati kita. Tidak bisa melaksanakan sholat dengan hati kita, mati saja. Mati. Kata orang Madura, berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring pun tidak bisa. Secara bahasa Jawa, sholat dengan secara meluma tidak bisa. Kata orang Madura, agentang, tak bisa. Laksanakanlah sholat dengan secara isyarah. Isyarah tidak bisa. Laksanakan sholat dengan di dalam hati. Tidak bisa, mati baik. Mati. Mati aja. Biar tidak terlalu penuh isi bumi. Kenapa? Bumi penuh dengan manusia. Bumi penuh dengan manusia. Maka ada bahasa pada saat munculnya corona, katanya corona akan mengurangi manusia karena manusia terlalu penuh. Para hadirin, kaum mustami'in wal mustami'at, muslimin muslimat rahimakumullah. Ini yang kedua, yang ketiga adalah ita'uz zakah. Ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, melaksanakan salat, melaksanakan zakat, memberi zakat. Zakat terbagi dua, ada zakat fitriyah, ada zakat maliyah. Zakat fitriyah dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal. Sedangkan zakat harta atau zakat maliyah ini dikeluarkan pada saat kita mempunyai harta benda dan sudah sampai senisab dan haul. Barang siapa yang mempunyai harta benda mencapai sahaul dan senisab tidak dikeluarkan, maka semua harta benda yang ada haram dimakan. Haram diwariskan. Masyaallah muslimin, banyak sekali kaum muslimin yang banyak harta benda tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Begitu berat hukum zakat. Zakat merupakan kesinambungan antar orang yang kaya dan orang yang miskin. Harta benda merupakan titipan, tapi di situ ada sebuah titipan Allah yang harus disampaikan, harus diberikan kepada kaum fakir miskin. Yang ketiga, yang keempat, dasar Islam kalau ingin memenuhi atau ingin menempati tempat yang sangat layak di dalamnya penuh dengan hiburan dan kesenangan-kesenangan yang tidak pernah terputus adalah harus melaksanakan siam di bulan Ramadan. Bukan puasa di bulan Maulid, tapi berpuasa di bulan Ramadan. Puasa dalam hakikatnya adalah secara sastra bahasa, belajar miskin, belajar fakir, belajar melas, belajar biar tatkala kita masuk ke dalam alam kubur atau alam yaumil qiyamah tidak menjadi kelompok-kelompok kelaparan atau kelompok melarat. Ini tujuan utama. Mulai sejak sebelum pacar sodik, tidak pernah minum dan tidak makan sampai adzan maghrib. Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, baru kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa alias berbuka. Puasa ada dua. Satu puasa wajib, dua puasa sunnah. Puasa wajib
seperti di bulan Ramadan dan mengqadai Ramadan bagi yang seseorang yang tidak pernah melaksanakan puasa pada saat bulan Ramadan. Ini berpuasa. Ini lagi banyak orang yang tidak berpuasa, tapi dia pada saat tanggal 1 Syawal dia berbondong-bondong bawa sajadah, bawa mukena, ruku bagus, sarung bagus, baju bagus, datang ke masjid. Dia lebih dahulu, bahkan dia terdepan di saf awal, padahal pada saat bulan Ramadan dia rokokan, dia nyetet kata orang Jawa, dia ngemil, dia pura-pura puasa, bibirnya kering, padahal hakikatnya dia tidak puasa, tidak melaksanakan puasa. Bagaimana dia? Dia munafik. Dia ngaku muslim, tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Sedangkan Islam adalah al-inqiyad lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini tunduk kepada apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Kalau ada seseorang dia sadar, dia balik, dia sadar, dia sehat, dia mampu melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan puasa artian tidak berpuasa, maka dia munafik. Munafik dia. Kemuslimannya munafik, tidak dipercaya. Kenapa? Dia sehat, tidak berpuasa. Terkecuali sekalipun sehat ada udzur lain. Lah ini. Ya harus demikian karena memang syarat kalau ingin menempati tempat yang sangat layak, yaitu Jannatun Naim. Yang kelima adalah ini haji. Lah ini judulnya haji ini. Haji. Liman istata'ah, bagi orang yang mampu. Kemampuan di sini haji merupakan rukun Islam yang kelima. Bagi seseorang yang mempunyai kemampuan tapi tidak berangkat, begitu ruginya seseorang. Qad khasiral ladzina, sungguh rugi bagi seseorang. Qad khasirah liman qadarah walam yarhal, di satu makalah demikian. Sungguh rugi bagi seseorang yang mampu berangkat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima adalah haji, walam yarhal, dan mereka tidak berangkat. Dia masih ragu, kenapa tidak haji? Padahal haji adalah hukumnya wajib. Begitu dia meninggal, maka harta yang ada tidak boleh diwariskan. Terkecuali diambil sebagian harta benda untuk dihajikan almarhum atau almarhumah atau orang yang meninggalkan, tidak melaksanakan haji pas meninggal. Ini hukum. Kalau seperti Ahmad Zain ini sekarang pakai surban. Ini belum haji nih, ini membeli di gondang legi ini. Jadi jangan dipanggil haji. Haji ini lengkap. Haji dan umroh. Kalau umroh saja bukan haji dulu. Jadi dia tidak pantas, kurang pas dipanggil abah. Saya sering diundang pengajian-pengajian dan protokol atau MC memanggil yang akan disampaikan kepada Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Zaini. Lah, kok tahu bahwa saya ini haji padahal saya tidak? Kok Ki Haji? Lah, setelah protokol memanggil Ki Haji, akhirnya apa? Semua di bawah memanggil abah. Lah, ini mengkhawatirkan. Jadi kalau orang yang belum haji dipanggil abah, ini menakutkan. Takut abah jerabah di kemudian hari. Betul, karena belum haji, takut abah jerabah. Ada seseorang yang datang haji, kalau tidak dipanggil abah, marah-marah dia. Seharusnya harus ramah-ramah, jangan marah-marah. Karena kita datang ke Makkahul Mukarramah wa Madinatil Munawwarah melaksanakan rukun Islam yang kelima bukan tujuan untuk dipanggil kak tuan, batuan, mas tuan, dik tuan atau abah, bukan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bab haji. Jangan khawatir. Anak takut tidak makan, jangan mempunyai hati khawatir kalau kita haji atau berangkat ke Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan umrah atau haji, anak takut tidak makan, jangan sampai, karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini kata Allah ini. Jangan dibaca ke Quran. Wa ma min dabbah, tidak ada satupun hewan yang berjalan di permukaan bumi, baik hewan yang berjalan kaki dua, ya siapa ya? Makhluk Allah ini yang berjalan pakai kaki dua, pelantaran kaki dua. Ya kita bersama manusia. Kita bisa sampai ke arah barat, pelantaran kakinya dua. Atau hewan yang berjalan kaki empat, kucing, kambing, macan, sapi, perumpamaan. Atau hewan yang berjalan kaki enam, laba-laba, belabeh, cerong turo. Atau hewan makhluk Allah yang berjalan memakai kaki 1000. Kata orang Madura, reng-bireng. Orang Madura. Kalau orang Jawa mengatakan kaki 1000. Kaki 1000 ada dua. Ada yang terbentuk dari kelabang. Kata orang Madura, bek sangger. Bek sangger keluar. Orang Jawa mengatakan kelabang. Ada yang dari reng-bireng, bahasa Madura. Bahasa Jawanya ulet-ulet luwing. Dia berjalan di permukaan bumi memakai kaki 1000. Bahkan hewan yang berjalan di permukaan bumi tanpa kaki, tanpa pelantaran kaki, seperti cacing dan ular, bahkan berjalan lebih cepat daripada kita. Allah yang menjamin kehidupannya. Jangan khawatir. Jangan ragu kita. Allah yang telah mempersiapkan rezeki kita. Ini berangkatlah ke Makkahul Mukarramah kalau memang kita mempunyai kemampuan. Kalau memang mempunyai kemampuan. Kenapa? Karena merupakan kewajiban. Ma'asyiral muslimin, fadilah melaksanakan ibadah haji ini sangat banyak. Sholat berjamaah 2 rakaat, hanya 2 rakaat yang dilaksanakan di Makkahul Mukarramah atau di Baitullah, menandingi 1000 rakaat yang dilaksanakan di luar Makkahul Mukarramah. Ini fadilah. Maka sangat untung bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, banyak juga orang yang datang ke Makkah ini hanya ke sana ingin tahu gunung. Ingin paham gunung Uhud, Jabal Hud, Pada saat haji, dia tidur di maktab. Begitu pulang, tidak dipanggil abah, marah-marah dia. Marah-marah. Pekel. Reng-reng. Ngocak engkau rela abah. Saya ini sudah haji, jangan panggil kak. Jangan panggil nama saya lagi. Panggil abah. Mbok bah. Ini namanya haji abah jerabah, itu sudah. Mudah-mudahan kita semua umat muslim mampu berangkat ke Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Kenapa demikian lagi? Di Makkah merupakan tanah kelahiran Rasulullah, tumpah darah Rasulullah. Juga di Mekah Rasulullah, di kawasan Mekah ini atau di Madinah ini tempat makamnya Rasulullah. Maka berangkatlah, berangkat. Nanti Pak Zaini, kemana Pak Zaini? Demak ke Mekah. Untuk sementara kita kan sering rombongan ke Wali 5, Wali 8. Coba kita rombongan ayo ke Mekah. Betul, kaum muslimin, betul. Sementara hanya rombongan kemana? Bis, 8 bis. Ke Wali 5. Ke Wali 9. Tapi sementara kita belum pernah, umat muslim di Indonesia ini mengatakan rombongan
wisata ke Makkah. Coba sekali-kali sampai sana pas haji umroh. Begitu. Mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan manfaat. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Ada dua yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin yang dijamin rizkinya oleh Allah. Satu solat. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha, kata Allah. Nahnu narzuquka la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Quran kalau lengkap ini. Wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Lah ini bab di salat di situ. Wa'mur, perintahkanlah niki bisalah. Wa'mur ahlaka bisalah, keluarga kamu perintahkanlah salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk memerintahkan salat dan melaksanakan salat. Bukan hanya untuk menjalankan salat, tapi diperintahkan untuk menjalankan salat. Dan apabila salat ini dilaksanakan dengan secara sempurna, Allah tidak meminta jaminan, bahkan Allah yang menjamin kepada kita bersama. Begitu pula haji. Laksanakanlah haji, Allah yang akan mengganti berapa biaya yang dikeluarkan pada saat akan berangkat haji sampai di Makkahul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah. Hati kita akan hilang ke semua kesusahan, yang ada hanya ibadah, merasa dekat diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling utama. Ustaz Zaini, Kiai Zaini, panjenengan sudah jauh? Belum. Insya Allah sebentar lagi Ahmad Zaini akan sampai ke Mekah. Apakah sudah sampai Ustaz Zaini? Apakah sudah daftar Ustaz Zaini? Sudah. Di travel mana kalau daftar haji? Saya pribadi ini tidak daftar haji untuk melalui travel haji. Lah di mana? Saya daftar haji dalam hati. Betul Ustaz? Saya daftar haji dalam hati. Nah, untuk daftar haji tidak punya, sementara ini belum punya uang sementara. Jadi daftar dalam hati. Mudah-mudahan kita kan hati duluan baru nanti uang mengikuti. Mudah-mudahan menjadi masukan kepada pribadi kami sekeluarga dan kepada kaum muslimin, kaum nahdiyin rahimakumullah. Amin amin Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan dari saya pribadi Ahmad Zaini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.